Kan gue tuh punya peliharaan ya, Heeh. seekor asu. Umurnya berapa? Umurnya sekarang mau 3 tahun ya asu saya. Di apartemen? Ya di tempat tinggal saya. Peliharaan? Oh, kirain di Kalibata City. Kok Kalibata City ya? Ya kali Itu ya. bukan asu. Oh, Om ada Oh, Om ada asu. kandang di sana apa gimana? Itu ayam loh, salah. Guys, Yo, Halo. ini kita kalau hari gini di masa-masa seperti sekarang ini guys, setiap kali apa yang kita katakan, kita bicarakan itu harus hati-hati Wis. karena banyak orang gampang tersinggung. Wah. Contoh. Misalnya nih guys, Mm-mm. kemarin itu ada Ibu Menteri Heeh. Heeh. yang datang ke sebuah daerah lalu Bandung. melihat pelayanannya. Bandung ya? Bandung. Bandung. Mhm. Oke, saya lupa di mananya. Lalu melihat pelayanannya masih kurang maksimal. Mhm. Pelayanan kepada masyarakat. Yoi. Ya kalau bosnya datang terus lihat pelayanannya kurang maksimal ya lalu marah dong. Bener. Marah. Terus lalu marah-marahnya Iya, gimana tuh? Gitu. Ya marahnya ibu-ibu. Biasalah ya. Ngomel. Iya, kalau menurut gue sih ngomel ya bukan marah ya. Tapi kan Ngomel. memang Bu Menteri ini dari dulu terkenal dengan gayanya yang seperti itu dan yang membuat dia dicintai oleh masyarakatnya juga karena gayanya itu kan, justru Iya. gitu. Tapi kenapa beberapa netizen membuli? Karena yang di komen sama ngomongin. netizen kan sebenarnya bukan marahnya, tapi ada hal-hal dalam kemarahan itu yang netizen nggak terima. Kan Oh. perempuan kalau mau ngomel tuh wajar aja, siapa tahu lagi PMS. Bisa. Coba terangin dulu. Bisa. Kalau dulu. lagi PMS itu kan ya perempuan tuh kadang-kadang kita nggak tahu maunya apa. Lebih gampang cari tahu maunya teroris, tahu nggak lo, daripada perempuan Ngeri ya. lagi PMS. Perempuan lagi PMS tuh ngeri sih kadang-kadang. Wow. Ampun, tapi justru buat laki-laki katanya kalau bisa mengerti perempuan saat dia PMS, kelar. Tanya, Dapet. kamu lagi PMS ya? Kalau dia bilang iya, jangan dekat-dekat dulu. Oh, Salah dong. Justru lo harus rela jadi bantalannya, bukan? Oh gitu ya caranya biar jangka panjang. Oh baik, salah saya selama ini. Aduh. Ternyata gitu ya. Oke, Iya. baik. Oh, tapi jadi si ibu marah-marah dan ternyata nggak semuanya mendukung. Ada yang nggak suka ya? Iya. iya maksudnya ada yang ngomongin Iya. lah, masa marah-marah. Cuman yang nih, pada gitu. ribut itu kan bukan karena marah-marahnya, tapi karena kan dia ngancem kan. Ini kalau misalnya kerjanya nggak beres gini, gue kirim lo semua ke Papua, gitu kan. Ibu Yang ngomong gitu. bener loh. Terus masyarakat kan gini, emang kenapa Papua? Terus jadi polemik lah. Padahal sebenarnya kan Iya. alasannya macam-macam kan mengenai Papua ini. Bisa aja Iya. sebenarnya karena jauh aja. Mungkin kalau Karena jauh. kalau ibu lagi di Papua mungkin dia bilang, kamu kalau kerja nggak beres saya kirim ke Aceh ya, dia bilang. Kenapa kacau? Jauh kan dari Papua. Oh iya. Sebenarnya bisa benar. sesederhana itu aja sih gitu ya. Iya. Cuman kan iya. ya namanya sekarang netizen ini kan sekarang kayak semua orang bisa bersuara ya. Jadi ya muncullah berbagai macam polemik yang bilang apakah ini maksudnya merendahkan Papua? Jadi ribut ini itu. Papua kurang ada representasi bla 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 bla. Ya bisa aja dilihat seperti itu bisa. Tapi kan segala hal itu kan ada banyak sudut pandang kan sebetulnya. Ya nggak sih? Iya. Tapi jadi pertanyaan sebenarnya. Gimana guys? Apakah sebuah komunikasi yang disampaikan lewat emosi Iya. atau lewat marah-marah itu Iya. masih efektif? That's a very good question. That's Contoh a nih. very good question. Contoh. Iya. Presiden. Jawab nih. Presiden Filipina siapa namanya? Namanya Ferdinand Duterte. Marcos. Ya bukan. Gila jadul banget. Imelda Marcos. Zaman dulu istrinya Imelda Marcos. yang sepatunya banyak banget. Parah. Sepatunya banyak banget. Oh, Duterte. Duterte itu kan dia menggunakan gaya emosional untuk berkomunikasi ke publiknya dan cukup berhasil orang dia menang gitu ya dan dimakan gitu oleh rakyatnya. Jadi memang elemen emosi dalam komunikasi itu bisa seperti pisau bermata dua. Kalau dipergunakan dengan mantap bisa mengiris dengan sangat tajam gitu ya. Tapi juga kalau kita nggak hati-hati luka. Tapi by the way ya, pisau itu matanya di mana Iya sih? ya. Gue nggak pernah lihat matanya pisau. Mata pisau ada berapa? Mata orang ada 2. Mata pisau ada berapa? Mata itu pasti 2 sih. Mata kaki Pedang itu matanya 2. 2. Tapi mata pencaharian tuh nggak 2 ya? Mata banyak kadang-kadang mata Oh pencaharian. iya bener. Oh iya. Oke, kembali lagi ke topik. Gimana Kembali kalau lagi ke menurut topik. Om Bram gimana Om? Ayo dong Om kasih Iya, pencerahan buat kita. sikat Om. Kalau menurut gue Yang paling sistem dewasa. komunikasi umur Iya. Paling tua dia. Nggak usah dijelasin. Iya. Iya. Terus Om,
sistem komunikasi yang menggunakan emosi dan marah-marah Iya. sudah kelewatan. Sudah Oh, lewat. udah lewat. Udah nggak bisa Oh, dulu lagi. ada masanya ya? Yang marah-marah ada tuh masanya. Kenapa nih? mengundang simpatik gitu. Iya, Argumennya apa yang- dong? yang Argumennya menggelegar. kenapa bisa Karena bilang begitu? zaman dulu orang memang butuh disemangati dan dimarahi untuk bisa bergerak. Oh. Sekarang orang sudah semakin sadar, sudah semakin tenang. Iya. Jadi sudah lebih calm down. Iya. Seperti contohnya Heeh. Bung Karno. Wis. Bung Karno kan kalau pidato meledak-ledak kan, Bener. kayak orang marah. Benar. Kita semua Berorasi. berikan saya satu pemuda. Buat apa, Om? Saya akan mengguncang dunia. Wih. Wah. Ini udah 3 pemuda udah agak layu dikit. Masih ngaku pemuda lagi. Itu dulu ya. Layu dikit. Aduh. Terus. Ya, itu zaman dulu kan. Mm-mm. Sekarang lihat Pak Jokowi. Iya. Kan nggak begitu kalau ngomong. Kalem doi. Coba berikan Benar-benar. saya 3 pemuda. Saya akan mengguncang dunia. Wes gila. Oh iya Pak, itu kan. Iya, iya. Ya, jadi memang mungkin zamannya sudah berubah. Jadi orang nggak bisa lagi diberitahu dengan cara marah-marah. Nah, ini sebuah sudut pandang nih. Pertanyaan berikutnya Apa, adalah bagaimana dalam hubungan pasangan? Nah, kalau hubungan pasangan, berikan saya 3 pemudi. Maka akan Ku guncang rumah tangga orang. benar. Gawat. Iya guys, coba deh kasih tahu ke temennya yang kurang berpengalaman ini. Kalau dalam rumah tangga itu teknik menggunakan emosi itu gimana guys? Apakah Nah. bisa gitu? Kadang-kadang ada manfaatnya. Om Bay kan Oke. Gimana? dulu pernah tuh Se- yang Om Bay kan banyak marah-marahnya. pengalaman nih. Om Bay Jalan cerita, lo. Om Bay. Banyak kegagalan ya maksudnya, jadi pengalaman banyak. Tapi setahu gue ya, ini selama pakai emosi itu emang gue jarang berhasil sih ngedapetin apa yang gue mau. Cuman kadang-kadang kan manusia nggak bisa nahan kesel gitu. Masalahnya kadang-kadang kalau udah emosi kita lupa ini mau ngebenerin atau cuman mau sekedar meluapkan kesel doang gitu. Iya. Karena kalau udah cuma ngeluapin kesel doang tuh yang merepet tuh, jadi kemana-mana tuh. Jadi Iya, nggak ada tujuannya gitu. Dan gue sih kalau dalam rumah tangga kalau pakai emosi biasanya cuman bikin lega doang. Tapi ada masalah Habis sih itu? habis itu berantem lah. Tapi kan beda ladang, beda belalang. Nah itu dia. Bener gak sih? Beda ladang, beda lubuk. Beda liang. Beda ladang. Kok beda liang sih? Salah. Bener dong. Beda ladang, beda belalang. Beda- Nah, kalau beda ladangnya belalang. Om Bram gimana? Sama nggak? Karena kan kadang orangnya beda, handle-nya beda juga. Kalau ladang gue tuh tergantung dari orangnya. Jadi kita emosi tuh tergantung orangnya. Kalau kita emosi di awal, lalu partnernya atau lawan bicaranya ini tenang, Iya. biasanya kita akan lebih turun, Ah, otomatis. Karena aneh marah-marah sendiri kan. iya. Ya kecuali ada emang jiwanya begitu gitu. Jadi kita akan turun. Tapi kalau yang sananya nyautin, Makin tuh. nah itu Makin naik ya? Itu yang terjadi. Begitu yang sana apa? Kata siapa? Enggak. Wih. Loh ini buktinya. Oh. Enggak itu kata siapa? Waduh. Enggak, Uli aja tuh yang begitu. Waduh, saya. Iya, diikutin lagi dia. Iya, jadi begitu. Apalagi sampai menunjukkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu Ngeri ya. lebih memperparah keadaan. Gimana Bukan bahasa memperparah. tubuhnya maksudnya? Memperdalam emosi. Misalnya orang yang lagi emosi, lagi ngomong, tapi udah mulai nunjuk. Kan Gini gitu ya, nunjuk-nunjuk. pakai telunjuk itu kan membuat orang jadi Oh, nggak nyaman. iya. Makannya pakai jempol. Nah, kan enak. Kamu pikir Tunjuknya. saya? Pakai jempol. Kamu pikir? Kayak kita nggak enak. Pasti lawan bicaranya ketawa. Wah, Iya. Atau pakai kelingking. kamu pikir? Loh kok jadi gitu suaranya jadi ngaruh? Kurang ya. Bener. Aduh, jadi aneh ya. Menarik. Iya, jadi tergantung ya. Tergantung apanya nih sebenarnya? Tergantung masalahnya atau tergantung momennya? Gua rasa sih Jadi ada 2 kalau menurut gue. Apa tuh? Yang pertama kitanya dulu. Jadi orang jangan gampang terpancing emosi lalu disampaikannya lewat bicara. Kalau mau emosi lewat bicara ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini harus ikut training 3 speakers. Oh iya Oke. benar. Bagaimana menyampaikan emosi tapi tetap terlihat santun dan baik. Nah, Lewat WhatsApp Ada guys, tekniknya. lewat WhatsApp kuncinya. Enggak. Ngomelnya pakai jari. emoticon guys. Emoticon itu ada Pakai macam-macam dibuat itu biar emoticon. kita bisa mengekspresikan. Huruf kapital plus stiker. Benar. Misalnya. Iya. Jadi gini, marah itu masih boleh karena itu adalah menyampaikan emosi kan. Menyampaikan ketegasan, masih boleh. Iya.
Tapi jangan sampai ketika marah, ketika udah emosi malah berantakan, akhirnya orang lain nggak mengerti apa maksud marahnya. Ini marahnya kenapa sih, kok kayaknya marah-marah doang. Karena biasanya ngomongnya intonasinya terlalu berantakan, terlalu tinggi nadanya. Oh iya benar, intonasi itu penting ya. Itu udah nggak bisa disimak lagi. Iya, kalau terlalu tinggi. Benar. Gitu kan. Gimana sih? Jadi kepancing. Jadi intinya gini Om ya, jangan larut. Kalau marah boleh, emosi boleh, tapi jangan larut karena kalau udah larut itu kan susah ya. Iya. Jadi kehilangan fokus begitu Om ya. Betul. Iya betul. Brilian nih pasti Om ini sekolah komunikasi. Oke, kalau Trisakti nih. Salah, nggak ada. Kalau gitu gini, gimana Om? cara menyalurkan emosi, mengizinkan itu keluar dari badan kita, tapi tetap efektif? Apakah harus ditunda supaya kita bisa berpikir logis, atau jangan terlalu panjang? Ini teorinya Om Bay nih. Gimana tuh? Teori amigdala. Kasih tahu Om Bay. Amigdala ya? Iya sih, ada saraf kecil di otak besar di bagian belakang. Seberapa kecil Om? Kecil banget, segini nih. Jangan buka celana Om. Aduh. Kecil. Gimana Om? Itu tai lalatnya. Itu tanda lahir nggak taunya. Aduh. Gimana? Iya, jadi itu kalau kita kirim oksigen ke amigdala, biasanya kita lebih mudah untuk mengendalikan kata-kata dan bahasa tubuh yang keluar. Jadi kalau misalnya emang kita emosi, ambil nafas dalam-dalam gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ambil nafas kan seperti mengizinkan untuk mengulur waktu, itu kan bisa turun lagi kan emosinya ya. Gitu sih. Itu hasilnya akan seperti Hasilnya ya menunda disaster. Bencana juga tapi tertunda aja. Ya enggak sih, cuman lebih terukur lah, kita bisa mengendalikan dan juga kata-kata yang keluar tuh jadi kita bisa sadar gitu. Karena kalau udah emosi tuh keluar kan pras gitu aja gitu. Iya. Jadi dari situ berarti kita tahu bahwa harus ada filternya. Filter ya? Nah, iya, saringannya gudang harus garam. bukan. Oh, bukan. Filter apa Om? Filternya itu amigdala itu. Jadi dia nggak langsung keluar gitu kalau lagi emosi. Oke. Termasuk pada saat kalau kita dimarahin ya, ketemu orang yang marah-marah, kayaknya kita ambil nafas aja gitu ya depan orang. Boleh pakai emosi. Dia marah-marah kan, dia nanya-nanya jangan dijawab. Kalau dia tanya, "Kamu pikir saya bego?" Nah, lo jawab deh tuh. Iya. Paling jadi masalah baru. Siap. Kuncinya di napas ya Om ya. Nafas kayaknya ya. Gimana Om Bra? Nafas dan tahan, jangan langsung dikeluarin. Ditahan jangan nafasnya. langsung emosi. Jadi bukan tahan jangan. gimana? Tapi ya ada orang juga kalau mau meluapkan marahnya itu nggak ngomel-ngomel, tapi nyinyir. Nah itu gimana tuh? Itu lebih pedes tuh netizen Om. dong. Oh, kayak netizen. Iya. Gimana tuh? Li, lo kalau marah tuh gimana? Nyinyir atau lo tembak aja jebret? Gua tuh jarang marah ya. Enggak, itu perasaan lo. Itu perasaan lo. Ada tapinya nih. Tapi kadang-kadang tuh kelepasan gitu. Jadi kayak suka tiba-tiba muncul tidak terduga gitu. Kayak kan gue tuh punya peliharaan ya, seekor asu. Umurnya berapa? Umurnya sekarang mau 3 tahun ya asu saya. Di apartemen? Di di tempat tinggal peliharaan. saya. Kirain di Kalibata City. Kok Kalibata City ya? Itu bukan asu. Om ada Om ada kandang di sana apa gimana? Itu ayam loh, salah. Ngomong. Jadi sama si asu saya ini saya cukup penuh kasih sayang gitu, baik ya. Tapi kadang namanya asu tuh suka ngeselin kan. Kemarin tiba-tiba dia kurang ajar gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia gonggong. Tiba-tiba saya kelepasan, ketendang aja lo gitu. Waduh. Saya juga kaget tiba-tiba kayak gitu. Terus nah dia, itu gimana Om? Kadang-kadang saya tuh jarang marah, tapi kadang-kadang tiba-tiba suka muncul sendiri gitu, suka tiba-tiba kayak cetar gitu. Itu saya perlu ke psikolog mungkin ya, atau ke mungkin saran berikutnya ke psikolog, jangan tanya ke gua ya. Saya berobat ya mungkin ya sebaiknya ya. Tapi mungkin ya guys ya, mungkin ya. Gimana? Itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan kalau kamu cenderung menahan emosi. Hati-hati lepas iya kendali. bener ya. Begitu ditahan jadi keluarnya nggak tepat sasaran dan tempatnya gitu ya.
mendadak aja gitu. Iya, jadi nggak siap keluar tiba-tiba udah Keluar, keluar bener. karena kelamaan ditahan. Bener. Nah, Belum saatnya keluar. begitu keluar, nyesel Om, ya keluar. Nyesel banget orang belum Gitu. saatnya keluar, udah keluar. Tiba-tiba keluar kan? Iya. Ya, Udah kok keluar? Habis itu langsung saya kayak, aduh sorry banget nih udah keluar gitu kan. Tapi yang namanya emosi, Iya benar. kaget juga kita juga tidak ingin mengeluarkan sebenarnya, tapi dia keluar aja Iya. sendiri gitu Om. Makanya rutinlah mengeluarkan sehingga bisa mengendalikan. Oh harus sering marah-marah ya Om, kayak Om Betul. ya suka judes gitu ya, tapi tipis-tipis gitu. Yang penting dikeluarin. Yang penting dan keluarin rutin, Iya. diizinin. Nggak Selama apa-apa. Om Bram ngeluarin mungkin itu buat Om sih sehat ya, buat kita kurang sehat loh Om yang menerima. Aduh. Iya iya. Gimana tuh? Iya. Iya, iya, Jadi iya. boleh Boleh, ngomong, boleh emosi, Hmm. tapi jangan terlalu Iya. keras, Iya sih. jangan lepas kendali, Iya. jangan buru-buru, ada tenang juga. Iya. Iya, iya. Betul. Saya ada sedikit teori nih Om. Nah, ini nih. cakep nih. Gimana Om Uli? Jadi kan Benar. tiap manusia itu secara teori udah pasti kita punya sifat ya, sifat bawaan. Sifat. Ya kan, sifat bawaan. Bayi aja baru lahir misalnya Om Bayu nih punya anak kembar. Anak kembar aja sifatnya juga kadang mungkin nggak bisa dibilang persis sama kan tiap Bisa manusia beda-beda nih. asli. Ada. Iya, iya betul. Jadi orang itu dari lahir pun udah ada bawaan sifatnya, udah ada bawaan dia mungkin pemarah atau dia suka ketawa atau dia suka bercanda, itu ada. Memang. Tapi dalam keseharian kita juga kan kita udah dewasa nih, kita udah bisa mengendalikan. Kalau kita memupuk kebiasaan, misalnya kebiasaan marah-marah atau kebiasaan pelit atau kebiasaan apapun, kebiasaan itu tuh lama-lama akan semakin menumpuk menebal, dan ketika ketebalannya sudah cukup, dia akan berubah menjadi sifat. Nah, kalau dia sudah menjadi sifat, ditumpuk-tumpuk terus lagi, dia akan semakin memperkuat menjadi karakter. Kalau sudah karakter dibiarkan terus-menerus, dia lama-lama akan meresap ke dalam diri kita menjadi insting. Jadi bahkan kita pun udah nggak tahu ketika itu keluar karena sudah instingtif aja. Oleh karena itu dalam keseharian kita perlu aware dan juga menyadari gitu, kita sedang memupuk sifat atau kebiasaan apa. Karena begitu terpupuk lumayan banyak, semakin tebal semakin sulit bagi kita untuk mengendalikannya, termasuk dalam berkomunikasi. Cukup sekian. Itu dia, Bungkus. itu dia yang ditunggu. Bungkus. Bungkus. Bye guys. Salam. Bye.